Pagi itu di prefektur Lujiang, seorang pemuda gagah tampak berpatroli keliling kota. Sorot matanya tajam, memantau setiap sudut jalan. Sementara warga menunduk hormat saat ia lewat. Sosoknya, meski muda, memancarkan wibawa yang membuat siapapun tahu bahwa dia bukan prajurit biasa. Namanya Sun Jian. Dia menjabat sebagai Xian Cheng atau pejabat wakil kepala kabupaten. Sebuah jabatan lumayan tinggi untuk seukuran pemuda yang baru berusia 29 tahun dan tidak punya koneksi di pemerintahan. Kedudukannya saat ini didapatkan karena keberanian dan kepintarannya dalam bersiasat. Waktu itu di pesisir pantai Kabupaten Fu, tempat kelahiran Sun Jian, sebuah kapal dengan segerombolan bajak laut menepi ke pantai untuk menjarah desa. Pihak otoritas setempat yang seharusnya maju untuk melindungi rakyat malah kabur ketakutan. Melihat ini Sun Jian muda, waktu itu baru berusia 16 tahun, naik ke sebuah bukit dan berteriak lantang ke arah bajak laut. "Pasukan siap untuk menyerang! Serbu! Kita habisi mereka!" Hari itu, sebuah desa diselamatkan. Bajak laut yang terkenal sadis, menjarah harta, membantai tanpa ampun, dan menyeret gadis-gadis. Kabur karena teriakan seorang pemuda gagah. Mereka mengira ada pasukan besar di belakang pemuda tersebut. Sejak itu Sun Jian menjadi pahlawan desa. Namanya terkenal kemana-mana. Dan ia pun diangkat menjadi perwira lokal. Saat menjabat sebagai perwira lokal, Sun Jian menunjukkan kegagahan yang tak biasa bagi seorang komandan muda. Ketika sekelompok bandit bersenjata meresahkan desa-desa pegunungan, membakar lumbung dan menyergap para petani, Sun Jian tak tinggal diam. Ia tidak menunggu bala bantuan, melainkan memimpin sendiri pasukannya yang kecil, menembus hutan lebat dan lereng curam, mengejar gerombolan perampok itu hingga ke sarang mereka. Dalam pertempuran sengit di tengah kabut pagi, Sun Jian maju di barisan terdepan, mengayunkan pedangnya tanpa ragu, menghalau serbuan panah dan tombak. Keberaniannya menyulut semangat para prajurit, dan dalam waktu singkat, para bandit berhasil dihancurkan. Kabar tentang perwira muda yang bertempur tanpa takut dan menyelamatkan rakyat segera menyebar ke seluruh prefektur. Sementara itu di pusat komando pasukan, He Jin memerintahkan Jenderal Senior Su Jun membasmi pemberontakan Sorban Kuning ke selatan, Runan. Setiba Su Jun di selatan, dia pun mengumpulkan data pemimpin-pemimpin daerah dengan reputasi baik, guna diperbantukan dalam misinya, dan dia mendapatkan Sun Jian sebagai komandan muda pemberani dengan prestasi perang di atas rata-rata. Segera perintah pemanggilan Sun Jian untuk membantu pun diturunkan. Tanpa menunggu lama, dengan membawa pasukan kecil hasil binaannya, Sun Jian pun menjawab panggilan itu. Setiba di Runan, pertempuran sengit antara pasukan Su Jun melawan pasukan Sorban Kuning sedang terjadi. Saat itu pasukan Sorban Kuning unggul, pasukan Su Jun terjepit. Tanpa pikir panjang, Sun Jian pun menggempur pasukan Sorban Kuning dari arah samping. Sun Jian dengan gagah berani maju paling depan, pedangnya menyambar ke kanan ke kiri, membuat lawan kewalahan. Keadaan segera berbalik, kini pasukan Sorban Kuning balik terdesak. Hari itu berkat pertolongan tepat waktu dan keberingasan komandan muda Pak Harimau Ganas Sun Jian, pasukan Han mendapat kemenangan besar. Dengan hati gembira, Su Jun mengajak Sun Jian ke tendanya untuk merayakan kemenangan dan berkenalan lebih jauh. Melihat penampilan yang gagah berwibawa pada anak muda ini, Su Jun pun menanyakan latar belakang Sun Jian lebih dalam. "Hamba hanya rakyat biasa dari Fuchun yang mewarisi sedikit ilmu bela diri turun-temurun dari leluhur hamba, Sun Song," jawab Sun Jian. Mendengar jawaban itu Su Jun terkejut, bercampur girang bukan main. "Pantas, ternyata kamu adalah keturunan Sun Bucu, pahlawan terkenal dari Wu. Seekor harimau lahir dari keluarga harimau juga." Sejak hari itu kepercayaan Su Jun kepada Sun Jian meningkat. Sun Jian selalu ada di sampingnya dalam setiap peperangan melawan pemberontak.
Perlu diketahui, legitimasi keturunan seorang pahlawan, cendekiawan atau orang terhormat akan meningkatkan kepercayaan moral dari rakyat maupun pemerintah pada saat itu. Hari-hari berikutnya dalam masa pemberantasan pemberontak Sorban Kuning, Sun Jian selalu ada di barisan terdepan dalam peperangan. Tusukan pedangnya membuat musuh kocar-kacir kewalahan. Tidak sampai di situ, Sun Jian pun selalu menjadi orang yang pertama masuk ke dalam benteng lawan. Jenderal Su Jun memperoleh kemenangan besar di Wancheng. Ini merupakan prestasinya yang terbesar dalam menumpas gerakan Sorban Kuning. Atas jasanya itu ia diangkat menjadi Si Li Xiaowei, Komandan Pengawas Ibu Kota, yaitu jabatan tinggi yang mengawasi pasukan dan administrasi di wilayah sekitar ibu kota Luoyang. Su Jun pun lantas merekomendasikan Sun Jian atas keberanian dan kepahlawanannya dalam pertempuran. Sun Jian diangkat menjadi Komandan Changsha, jabatan sipil militer sebagai administrator prefektur Changsha, wilayah penting di selatan. Begitulah awal mula karir sang harimau muda dari Fuchun. Dari seorang rakyat biasa menjadi pahlawan desa, lalu menjadi komandan yang disegani di wilayah selatan. Dan karena kegagahan dan keberaniannya yang terus berlanjut, nantinya julukan harimau dari Jiangdong akan melekat pada dirinya. Ya, betul, dialah cikal bakal kekuatan besar sebuah kerajaan.